Oke, saya ulangi. Jadi kali ini kita akan coba latihan mengedit dengan menggunakan beberapa kamera, atau istilahnya kita menggunakan seperti menggunakan mixer ya. Nah, bahannya saya siapkan dahulu. Untuk bahannya ini, jadi ini di cover lagi. Oke, kita pakai ini saja, misalkan bisa nggak nih? Nah, kita ambil bahannya, ada 3 kamera. Ini kamera 1, kamera 2, kamera 3 ya. Nah, di masing-masing, nah ini untuk lagunya. Nah, di masing-masing kamera rencananya kita akan tambahkan marker supaya ketika mengawali lagunya akan sama. Nanti ada proses sinkronisasi. Gambarannya seperti itu. Oke, kita coba dulu ya. Ternyata tampilan saya kebalik. Sebentar. Oke, ini sudah ya. Nah, seperti biasa, nanti untuk bahannya saya share di grup ya. Nanti rekan-rekan bisa nyoba. Untuk yang pertama, dari cam yang pertama, nah kita bisa cek dahulu, kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada, ini adalah markernya ya, ada markernya di sini. Nah, untuk menambahkan marker atau menghilangkan, misalkan sudah ada markernya, kita bisa hilangkan dahulu dengan cara langsung di delete juga boleh, atau clear all marker juga boleh ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tampilan audio waveform. Caranya masuk ke tampilan audio waveform, kita bisa ini ya, klik setting di sini. Nah, kita bisa masuk dari composite video pindah ke audio waveform. Klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk membesarkan tampilan ini kita bisa ini ya, bisa menekan tombol sebelum angka 1 atau tag hingga. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kita bisa geser, tempatkan. Di sini sudah kita tandai. Take 4. Yo, rest off. Nah, di sini ada, kalau di tempat Anda nggak kedengaran suaranya ya. Intinya di sini ada penanda suara ketokan palu seperti itu. Nah, kita berikan tanda seperti itu untuk mengawali nanti proses sinkronisasinya di situ ya. Kita geser, paskan dahulu. Nah, oke. Oke, saya ulangi, kita coba paskan lagi. Ini yang pas ada pukulannya. Nah, yang ini. Nah, kalau sudah misalkan pas kita letakkan di sini, ketika awal mulai pukulannya, ketokan palunya mulai ada suaranya di sini, kita berikan tanda marker atau bisa klik kanan add marker. Nah, tandanya kalau sudah diberikan marker nanti muncul seperti ini. Oke. Atau untuk shortcutnya Anda cukup menekan huruf M, tekan M. Nah, itu sudah ya. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah, kita lanjut ke video dari kamera 2 dan kamera 3. Nah, kita bisa klik 2 kali yang ini, masuk seperti biasa, setting.
audio waveform. Nah, ini masih ada markernya, kita hapus dulu, clear all marker. Nah, kemudian kita geser markernya kira-kira ada di sini. Rolling. Take 4. Yo, rest off. Nah, kira-kira di sini. Kita perbesar dahulu, kita geser. Kita geser. Nah, kira-kira segini. Kalau sudah, kita bisa tambahkan marker, klik kanan add marker atau pencet huruf M, tekan huruf M. Kalau sudah, tekan tak hingga lagi, masuk ke kamera yang ketiga. Sama, kita bisa ini ya, hapus markernya dahulu, masuk ke tampilan audio waveform, kita geser. Ini suaranya cukup ini ya, banyak noise-nya. Kita geser. Take 4. Yo, rest off. Nah, di sini Rest off. oke, kira-kira di sini nih. Ya, kira-kira di sini kita tambahkan huruf M. Nah, sudah ya. Add marker sudah kita buat. Nah, kalau sudah kita buat markernya, kita cek untuk audionya. Klik 2 kali. Nah, itu juga di awal ada nih marker. Ini sudah ada markernya dan sudah pas. Atau ini bisa di clear, juga bisa kita tambahkan sendiri. Nah, misalkan di sini kita tambahkan M. Saya menambahkan markernya di pas sebelum cepak gitu, sebelum ketokan palu. Oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya silahkan kita bisa masukkan ini ya, atau sebelumnya kita buat sinkron sequence baru dulu. Bisa Ctrl N, file new sequence. Nah, kalau sudah, ini sama, saya pakai HDV 1020 25 frame per second. Nah, kalau sudah, saya akan memindahkan ini untuk cam 1 saya geser ke V1, channel V1, cam 2 saya pilih keep exciting. Nah, atau boleh nanti kita bisa ini ya. Oke, kita bisa scale to frame size. Oke. Kemudian yang ini juga scale to frame size. Kemudian yang video yang ketiga di channel V3, scale to frame size misalkan. Seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk audionya kita letakkan di audio yang keempat. Ini ya. Oke, di A4. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat di sini, kita zoom. Nah, di sini markernya berbeda-beda ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, kita bisa sesuaikan untuk supaya sama rata. Nah, kita bisa blok semua. Oke, kita bisa blok semua. Klik tahan, geser ke bawah. Nah, kalau sudah, kita bisa klik kanan synchronize. Klik kanan synchronize. Ini supaya lurus markernya. Nah, kita pilih berdasarkan clip marker. Kalau sudah oke. Nah, jadi sudah lurus seperti ini ya. Nah, nanti yang sisanya ini kita potong. Oke, kita geser saja. Kira-kira segini ya. Oke, rata-rata. Jadi ini rata-rata sudah ketokan palunya di sini. Kalau kita
Nah, mulai lagunya mulai di sini. Nah, nanti kita bebas mau motongnya mulai dari pertengahan ini juga boleh atau dari yang lain juga boleh. Kita ganti menjadi continue from preview section. Oke. Seperti itu. 34 kemudian masuk ke bab 3. Kita close. Kita masuk ke bab 3. Oke. Nah, kalau sudah kita letakkan misalkan di sini ya, kita di tengah-tengah di sinilah antara awal mulai ketukan palu sama lagunya, misalkan seperti itu. Kita bisa langsung potong saja menggunakan siletnya, razor tool, kita bisa potong. Oke. Layout break next back. Oke, kita lihat sudah di bawah. Oke, kalau sudah kita bisa seleksi ripple delete. Nah, ini sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah suara aslinya kita hapus. Ini kan masih ada bawaan suara rekaman aslinya ya. Padahal kita gunakan covernya yang di sini. Nah, kita blok, kemudian unlink dahulu. Nah, ini kita hapus, hapus. Nah, kita geser ini yang ini. Nah, supaya lebih maksimal suaranya kita copy saja untuk mengantisipasi kalau ada bug atau yang lainnya. Tekan Alt geser ke bawah. Alt geser ke bawah. Oke, sudah seperti ini. Ini kalau sudah, kita selanjutnya bisa membuat sekuen baru. Ini kan sekuen 1 ya, hasilnya sudah kita synchronize, sudah lurus. Kita bisa buat sekuen baru untuk multicamnya nanti. File new sekuen. Nah, ini sekuen 2 kita samakan. Nah, sekuen 2 kita ambil dari sekuen 1. Nah, ini sekuen 1 ya, kita geser ke channel V1. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan ini ya, multicam tool. Multicam tool ini ada, ini namanya toggle multi camera view. Ini untuk yang multi camera record. Kalau rekan-rekan belum ada, bisa menambahkannya di sini button editor. Nah, di sini bisa dicari nih. Untuk ini tinggal klik tahan, tarik ke bawah. Untuk yang ini multi camera view, klik tahan, tarik ke bawah sini. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kita bisa aktifkan dahulu ini untuk toggle multi camera view-nya. Klik. Nah, ini sudah seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan multi camera enable. Nah, jadi ibaratnya kalau dalam suatu acara, misalkan live, kita menggunakan mixer, ini layar utama yang tampil. Nah, ini ada 3 kamera. Nah, nanti kita ketika layar utama dijalankan, mau yang tampil kamera 1 atau 2 atau 3, kita pilih. Seperti itu gambarannya. Oke. Nah, sebelum kita mulai proses perekaman, jangan lupa kita aktifkan dahulu tombol recordnya. Kita jalankan dulu tombol recordnya. Klik. Ini. Oke, tombol recordnya sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung tekan tombol play-nya. Kita coba jalankan, ya. Nah, ini langsung kita ketika kita jalankan. Nah, nanti kita tinggal pilih. Ketika misalkan penyanyi suaranya cowok, berarti kita tampilkan kamera 1. Ketika cewek, kita tampilkan kamera yang ini, misalkan seperti itu. Oke, kita coba ya. Langsung kita play. Red cups and sweat.
I'll party with. We can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Yeah. It's my mouth, I can say what I want to. Big things don't run we. 'Cause we can't Oke, kalau sudah selesai, kita bisa tekan tombol stop ya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini akan terpotong sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ada kekeliruan misalkan seharusnya ketika misalkan kita geser. Nah, ini kan yang tampil cowok, seharusnya misalkan ini kan memang yang nyanyi cowok ya. Misalkan kita cari yang kurang pas. Nah, misalkan mana yang nggak pas. Nah, misalkan yang ini kan kelihatan perpindahan kameranya. Nah, kita bisa edit. Misalkan yang ini. Nah, kita mau potong ulang. Ya, kalau misalkan mau dipotong ulang juga bisa. Oke. Misalkan ini seharusnya ini yang perpindahan kamera ini nggak usah kelihatan misalkan. Kita bisa potong ulang juga bisa. Oke, kita bisa ganti kamera, bisa klik kanan, multi kamera, tinggal kita pilih mau ganti kamera 2 misalkan, atau ganti kamera 3 juga bisa. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan ini kurang pas, kita bisa seharusnya ini mulai tampilnya dari sini misalkan. Dari sini ini kalau mau digeser bisa kita gunakan di sini rolling edit juga bisa. Letakkan di sini kita bisa geser. Nah, ininya sampai sini misalkan. Oke, ini bisa disesuaikan. Ini bisa sampai sini misalkan. Bisa diedit. And we can't stop, and we won't stop. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan, bisa diganti, diedit, juga bisa gunakan untuk rolling edit toolnya. Gambarannya seperti itu. Silahkan nanti dicoba ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Itu tadi ada tulisan kamera 1, kamera 2, kamera 3 itu penamaan file ya Pak? Kamera 1, kamera 2, iya dari file ini Mas. Oh, dari file. Dari file cam 1, cam 2, ini cam 3. Oh, iya. Oke. Terus untuk ini kan ada kamera 3 kamera, itu berarti pas perekaman itu harus bareng gitu Pak atau gimana? Kalau triknya sih berarti kan dalam satu waktu kita menggunakan 3 kamera. Nah, Iya. pertanyaannya kalau kameranya hanya 1, berarti shootnya bisa 3 kali gitu Mas. Oh iya. Iya kan, kameranya kayak gitu. Ya berarti nanti pas pengeditan disinkronisasi audio gitu ya Pak? Ah, betul. Makanya tadi sinkronisasi audionya pakai ketukan palu. Oke?
Oh, Ya. terus yang di awal-awal tadi saya kurang paham yang di preview itu tadi kan ngedit suara dulu. Itu tadi saya Bukan ngedit suara, menambahkan marker, Mas. Di depan menambahkan marker, ini menambahkan marker, tapi mode tampilan ini suaranya nggak diedit sama sekali. Jadi hanya menambahkan marker supaya nanti kita mengetahui ketika disinkronisasinya pas gitu. oh iya Pak. Oke, mohon maaf karena mungkin di Google Meet nggak bisa menampilkan suaranya jadi nggak begitu jelas ya. Nanti ini sudah saya rekam pakai OBS, nanti bisa dicoba dilihat lagi. Oke? Oke Mas Robin, ada pertanyaan lagi? Sampun Pak, mungkin teman-teman ada. Oke, silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum kita sesi kita hari ini. Pak, saya mau bertanya. Oh, Mas Abi atau Mas Arum ini? Silakan Mbak Arum. Tadi kalau di rolling edit tool itu footage-nya apa sinkron sama musiknya, Pak? Footage-nya sinkron sama Sama musiknya. musik. Musiknya cuma satu. Jadi kita hanya mengedit posisinya. Ini kan musiknya cuma satu. Kalau kita geser tetap sinkron. Nah, iya maksud saya musiknya misalkan suara cowok gitu, terus pas waktu dipindah footage-nya jadi suara, maksudnya gambarnya cewek tapi suaranya cowok gitu. Suaranya cewek. Nah, berarti kan kita tinggal mengganti kameranya, Mbak. Misalkan seharusnya ini kan suaranya cewek. Kalau misalkan ini suaranya bareng, misalkan salah satunya misalkan kita mau menggunakan suara cowok, tinggal diganti saja nih ke kamera yang suaranya cowok tampil, berarti bisa di kamera 3. Oke? Apakah sudah terjawab Mbak Arum? Baik, Pak. Iya, sudah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mas Abi, Saya mau tanya Pak, itu kan code ya Pak ya? Jadi suaranya nggak begitu jelas Mas Abi. bentar. Jadi kan itu kita habis semua terus ngatur kayak kamera mana aja yang bakal muncul itu kan di record ya Pak ya? Itu nanti kalau misalkan pas preview dari laptopnya kan kebetulan laptop saya kan bukan kayak laptop spek yang benar-benar untuk multimedia gitu Pak. Takutnya pas ada tiba-tiba kayak nge-lag atau nge-frame gitu, itu nanti pengaruh nggak Pak sama hasil rekamannya gitu? Saya kira sih enggak. Karena yang penting kalau laptopnya sampai bisa mempreview seperti ini, saya kira nggak akan ngefek, kecuali laptopnya sama sekali nggak bisa preview seperti ini, itu berarti nanti akan bermasalah. Seperti itu Mas Abi. Nanti dicoba dahulu saja, nanti kalau misalkan ada kesulitan, ini ada beberapa tipe file, ada yang MOV, ada yang saya kecilkan lagi, nanti boleh dipilih yang versi yang kecil, paling kecil nggak masalah. Oke? Iya Pak. Oke, rekan-rekan yang lain ada bertanya lagi, silakan sebelum saya akhiri. Saya lagi Pak. Silakan Mas Robin. Ini semisal kalau untuk acara podcast gitu pakai 3 kamera. Nah nanti satu kamera utama kan ngerekam full view, yang kedua ngerekam close up. Nah itu kalau salah satu atau 2 kamera itu tiba-tiba mati atau gimana, nanti bisa apa pas nggak di pas pengeditan pas di multi kamera bisa sekali Mas. Jadi kan justru karena ini kan misalnya 3 kamera, kalau pas live mungkin pakai mixer langsung aman ya. Udah pernah pakai mixer belum Mas? Sudah Pak. Nah kalau pakai mixer kan langsung aman, bisa ganti-ganti. Nah demikian pula kalau di sini justru malah misalkan ketika pas seharusnya tampil kamera 3, misalkan kita mau menampilkan kamera 3, oh ternyata malah blank, kosong ya. Nah kita bisa langsung edit, ketampilkan pilihan yang lain, bisa kamera 2 atau kamera 1-nya. Saran saya sih seperti itu.
Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tapi kan kalau semisal podcast gitu kan ngobrol ya, Pak. Itu di sinkronisasi juga bisa kah, Pak? Kalau live Mas. Enggak. Kalau non live. Disinkronisasi bisa Mas. Asal awalnya sama tadi kan. Awal perekamannya disesuaikan sama gitu. Ya, maksudnya kan semisal kamera satu mati, kan dinyalain lagi, kan udah beda file gitu loh, Pak. Itu masih bisa. Oh, berarti misalkan mati, kemudian Mati dinyalakan lagi lain. Nah, itu kita nanti bisa menyesuaikan di jeda bisa dikasih tanda lagi tuh. Caranya bisa ngasih tanda lagi, tambahkan marker lagi, atau kita bisa kira-kira matinya berapa menit nanti sampai durasinya berapa, nanti kan ketahuan. Biasanya kan ada audio aslinya. Iya kan? Iya, Pak, ya. Nah, paling kalau gambaran saya seperti itu, Mas. Oh, iya, Pak. Nah, makasih. Sudah. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sesi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti untuk bahan sama untuk video latihannya kalau yang membutuhkan, nanti akan saya share di grup. Nanti kayaknya saya perlu proses upload dahulu. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup sesi kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.